Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu sepanjang minggu ini sungguh diberkati oleh Tuhan dalam setiap pekerjaan, usaha dan aktivitas Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya rindu share kepada kita dengan tema tertekan rindu. Kerinduan kepada Tuhan. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan kepada kita semuanya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ungkapan hati seorang penyanyi Lewi dari Bani Korah. Tadi dikatakan bahwa ia adalah pemimpin biduan, penyanyi dari suku Lewi Bani Korah. Sama seperti teman-teman kita tadi yang di depan ini, worship leader dan para singer, dan juga rekan-rekan kita pemain musik. Dulunya mereka memimpin umat Allah dengan nyanyian syukur. Namun kondisi ketika ayat ini dituliskan bahwa mereka tidak dapat lagi melakukannya. Karena apa? Karena mereka tinggal di satu tempat terasing. Para penafsir mengatakan bahwa pada waktu itu mereka ada di Babel, hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, bukan hanya itu saja yang mereka alami, keadaan mereka sulit. Bahkan pemazmur menghadapi keadaan yang membuat hati mereka gundah gulana, tertekan dan gelisah ketika menyadari keberadaan dirinya jauh dari Allah. Mereka terisolasi secara rohani, dan ketika mereka berseru kepada Allah, sepertinya Allah tidak mengindahkannya. Dan kemudian kondisi yang ketiga yang mereka alami, mereka terisolasi secara sosial. Dia katakan, ia memenuhi hari-harinya dengan air mata karena celaan dan ejekan lawan-lawannya. Sampai dikatakan, dilukiskan, menikam sampai ke tulang-tulangnya, saking sakitnya. Mereka berkata kepada orang-orang itu, di mana Allahmu? Mengapa mereka berkata seperti itu? Karena sepertinya tidak ada penolong yang bisa melepaskan mereka. Maka mereka memberikan pertanyaan, di mana Allahmu yang kamu sebut sanggup menolong kamu? Dan itu sungguh menyakitkan Bapak Ibu. Dan kemudian kondisi yang keempat,
bahwa mereka sepertinya terpisah dari Allah. Dalam ayat 10 dikatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa aku harus hidup di bawah impitan musuh? Saudara, mungkin Anda pernah mengalami kondisi yang demikian. Saudara yang hadir secara on-site di tempat ini. Demikian juga saudara-saudara yang mungkin menyaksikan ibadah ini dan khotbah ini dari Facebook GBI COP ataupun dari channel YouTube GBI COP. Mungkin Anda pernah mengalami hal yang sama. Celaan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang sepertinya mempertanyakan keberadaan Allah di dalam kehidupanmu karena engkau miskin, karena engkau termarginalkan, karena engkau tidak ada seorang pun yang sanggup menolong engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh pemazmur dengan kondisi yang terinput seperti itu, dan kita juga mau belajar seharusnya apa yang harus kita lakukan dalam kondisi kehidupan kita, baik secara sosial, secara rohani, secara fisik. Mungkin kita menghadapi kesulitan dan sepertinya kita jauh dari Allah. Yang pertama adalah harus merindukan Tuhan. Di dalam ayat 1 dan 3 tadi dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dilukiskan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah tinggal di suatu daerah di Jambi, di Muara Bulian. Ternyata di sana masih banyak rusa. Dan terkadang para pemburu menangkap rusa itu untuk dijadikan daging. Ternyata di Papua lebih banyak lagi rusa. Seperti di daerah kita di Merauke, banyak sekali rusa di sana. Malah ada dendeng rusa yang bisa dikirim sampai ke Jayapura. Ternyata daging rusa itu sangat enak. Maka predator-predator sangat menginginkan untuk boleh menyantap daging rusa seperti harimau dan binatang buas lainnya. Jadi rusa ini adalah binatang yang lemah karena ketika rusa bertanduk, tanduknya itu bercabang-cabang banyak sekali. Bukan seperti tanduk banteng hanya 2 yang siap menerkam musuh-musuhnya. Tapi tanduk rusa itu bercabang-cabang sehingga ketika dia dihalau oleh musuh, dia tidak sanggup melakukan perlawanan. Hanya ada satu jalan keluar yang bisa dilakukan oleh rusa, yaitu lari. Mengapa rusa memilih untuk lari? Karena ternyata rusa itu memiliki kuku kaki yang jentik dan tulang kaki yang kuat. Maka waktu saya di Jambi, sup tulang kaki rusa itu sangat enak rasanya. Mungkin teman-teman juga yang ada di Papua, ya, Pak Cemace, Kakak Nona dan Kakak Muda yang pernah memakan daging rusa, pasti merasakan hal yang sama. Jadi dia akan ambil langkah dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk berlari. Tetapi Anda tahu, ketika rusa ini lari, rusa ini akan badannya kepanasan. Karena rusa tidak memiliki radiator seperti unta. Dan ketika badannya kepanasan akan mengeluarkan keringat yang baunya menyengat. Sehingga ketika dia bersembunyi sekalipun dengan bau badan yang khas seperti itu, maka musuhnya akan bisa mengenali, oh itu rusa bersembunyi di semak-semak itu. Dia akan bisa ditangkap. Maka caranya untuk bisa menghilangkan bau badannya, maka rusa akan berusaha mencari sungai yang berair. Maka dia akan menenggelamkan tubuhnya ke sungai itu supaya bau badannya hilang. Dan kemudian di samping itu juga dia akan minum untuk memuaskan dahaganya. Selain itu Bapak Ibu, rusa juga bisa berjejak di bukit-bukit. Saya senang menonton film-film kehidupan binatang-binatang buas di Afrika dan di berbagai tempat di belahan bumi ini. Terkadang kalau saya menonton itu, istri saya ini berkata, wah bapak ini aneh. Bekerjanya hanya menonton seperti itu. Singa menangkap makanannya, ya kan? Zebra ditangkap oleh singa dan lain sebagainya. Itu saya suka menonton itu. Jadi rusa itu dia berjalan bisa melompat-lompat, maka seperti kijang. Dia bisa melompat dengan kecepatan yang tinggi, bahkan dia bisa berjejak di bukit-bukit. Nanti kita akan bahas di akhir. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, rusa menemukan sungai yang berair tidak sekedar hanya memuaskan dahaganya.
tetapi berbicara tentang keselamatan dirinya, totalitas keselamatan dirinya. Seperti itulah pemazmur menggambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seharusnya ini menjadi ungkapan kita sehari-hari. Merindukan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Teristimewa ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi himpitan musuh. Kemudian yang kedua, mengakui kelemahannya. Pasal 42, 6a, 12a, kemudian 43, 5a dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Kita harus mengakui keberadaan kita. Kita harus mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Karena ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, maka Dia akan campur tangan. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Maka sering-seringlah angkat tangan untuk memuji Tuhan. Jadi kakak-kakak muda, kakak-kakak nona, kalau memuji Tuhan, angkat tangan, lambaikan tangan. Angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Akui kelemahanmu, keberadaanmu di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus fokus kepada Tuhan. Pasal 42 ayat 5, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Inilah yang hendak ku ingat. Jadi dalam kondisi tertekan, dalam kondisi sulit, dia selalu mengingat bagaimana dulunya dia bisa memuji dan mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu, tagline dari gereja ini adalah City of Praise. Bagaimana kota memuji Tuhan. Kota ini harus kita buat menjadi pujian bagi Tuhan. Gereja ini menjadi pujian bagi Tuhan. Dengan sorak-sorai, dengan nyanyian syukur, dengan keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dan ini harus selalu kita ingat. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kita harus memuji dan mengagungkan Tuhan. Jadi ketika kita sulit, ingatlah bagaimana kamu bisa memuji dan mengagungkan Tuhan. Ketika kita memuji dan mengagungkan Tuhan, Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 2a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita bagi Dia. Saudara, dikatakan di sini, kita melakukannya dengan mata yang tertuju, fokus, konsentrasi kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan kepada kesempurnaan. Yesus itu mengabaikan kehinaan yang ditujukan kepadanya. Jadi mungkin hari-hari ini kita dihina oleh orang lain. Kita disingkirkan, dimarginalkan, tidak dianggap oleh orang lain. Itu abaikan saja, kita harus tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan kita telah mengalami hal yang jauh lebih parah dari situ. Benar, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa di dalam dirinya. Tetapi dia diperlakukan dengan orang berdosa. Sebagai seorang pemberontak, di bawah penghukuman Pontius Pilatus. Anda tahu ketika Yesus dihukum di kayu salib, dipertontonkan di hadapan publik. Di mana? Di bukit Kalvari, di bukit Golgota. Mengapa harus di bukit, di tempat yang tinggi? Sehingga publik bisa melihat. Mengapa harus dilihat oleh publik? Supaya orang-orang tidak meniru orang-orang yang terhukum itu. Tidak meniru kelakuan tersalib itu. Biasanya hukuman mati pada waktu itu adalah pemberontak terhadap kekuasaan Kaisar Roma. Hal itu ditimpakan kepada Yesus. Seharusnya siapa yang dihukum? Kita. Tapi Yesus ambil alih itu. Memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Saya ada membaca sebuah kisah yang luar biasa, Corrie ten Boom. Dia ini adalah warga negara Belanda, wanita. Dia hidup di Belanda. Dia memiliki seorang ayah dan juga saudara. Pada waktu itu Perang Dunia Kedua, Eropa dikuasai oleh Hitler. Kebijakan Nazi Hitler pada waktu itu adalah rasis. Mereka akan menangkapi dan membunuh sebanyak mungkin orang-orang Yahudi. Karena
Hitler beranggapan mereka orang Jerman sebagai bangsa Arya yang paling tinggi kedudukannya, sementara orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas dan banyak menguasai sentra ekonomi dan bisnis pada waktu itu. Maka ini harus disingkirkan. Maka pada masa itu ketika Jerman menguasai banyak benua negara-negara di Eropa, maka orang-orang Israel ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Saudara, mereka juga masuk ke negeri Belanda. Waktu itu ayah Corrie ten Boom adalah seorang toke arloji. Dia banyak mengadakan usaha dagang dengan orang-orang Israel. Dan dalam banyak kesempatan, ayah Corrie ten Boom menyembunyikan banyak orang-orang Israel yang bersembunyi di Belanda, di rumahnya. Ternyata, polisi rahasia Jerman mengetahui itu. Pendek cerita, ayah Corrie ten Boom, saudaranya Corrie ten Boom, dan termasuk Corrie ten Boom sendiri ditangkap, dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Anda tahu pada waktu itu lebih kurang 6 juta orang-orang Israel mati secara mengenaskan. Maka disebut dengan istilah Holocaust. Saudara, pada waktu itu Corrie ten Boom melihat banyak orang bermatian di dalam sel-sel konsentrasi. Termasuk ayahnya dan saudaranya mati dalam kamp konsentrasi. Apakah Corrie ten Boom berdiam diri? Tidak. Apakah Corrie ten Boom meratapi keadaan itu yang menimpa dirinya, bahkan mungkin sangat sulit untuk melepaskan dirinya dari penjara itu? Tidak. Corrie ten Boom mendatangi satu sel kepada sel yang lain sebanyak mungkin yang bisa dia jumpai. Apa yang Corrie ten Boom katakan kepada mereka? Jika kamu memandang dunia, maka kamu akan menderita. Jika kamu memandang diri sendiri, maka kamu akan tertekan. Tetapi jika kamu memandang kepada Kristus, maka kamu akan tenang. Pertama, pandang dunia, menderita. Karena dunia ini tempat sakit, tempat duka, tempat ingkar janji, tempat banyak hal. Dunia sungguh membuat manusia menderita. Yang kedua, pandang diri sendiri, pandang dirimu tertekan. Karena kamu tidak mampu. Karena kita tidak bisa melakukan apapun juga untuk menyelamatkan diri kita. Seperti yang dialami oleh pemazmur orang-orang Israel di dalam pembuangan di Babilonia, mereka tidak mampu melakukan apapun juga. Kalau pandang diri tertekan. Tetapi yang ketiga, pandang Kristus akan tenang. Sekalipun engkau tertekan, sekalipun engkau sulit, sekalipun engkau seperti di ambang kehancuran, tapi ketika kamu matamu tertuju kepada Kristus, maka hidupmu akan tenang. Kehidupan kita tidak ditentukan oleh dunia luar. Sukacita kita tidak ditentukan oleh dunia luar, tetapi ditentukan oleh bagaimana kita mengekspresikan pujian kita, sukacita kita di hadapan Tuhan mengalir dari dalam diri kita. Saudara, pendek cerita, Jerman dikalahkan oleh tentara sekutu. Corrie ten Boom ternyata masih hidup. Dia keluar dari kamp konsentrasi. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia keliling ke Amerika, keliling ke Eropa, ke Asia, di mana tempat yang bisa dia kunjungi. Dia melakukan kebaktian kebangunan rohani. Dia menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupannya dalam kondisi yang sangat berat itu, dia masih selamat, dia masih hidup. Walaupun ayahnya dan saudaranya mati bersama dengan 6 juta orang-orang Israel. Suatu ketika, Corrie ten Boom mengadakan kebaktian kebangunan rohani di Ravensbrück, di mana dia pernah ditahan di Jerman. Selesai ibadah, ada seorang orang tua menghampiri dirinya. Biasa selesai khotbah, pengkhotbah biasa disalami oleh jemaat. Orang tua ini menghampiri dia, dia memang sengaja paling belakang. Dia berkata seperti ini kepada Corrie ten Boom, "Ibu, dari tadi aku sudah mendengar bagaimana Tuhan mengampuni setiap orang berdosa. Bagaimana Tuhan mengangkat orang berdosa dari lumpur maut dan dijadikannya sebagai ahli waris kerajaannya. Tapi saat ini saya mau dengar dari mulut ibu bahwa ibu mengampuni saya."
Bapak Ibu Corinthian heran. Karena pertanyaan yang seperti itu tidak lazim disampaikan. Biasanya orang paling minta didoakan. Kemudian Corinthian memandang itu orang. Baru dia sadar, ternyata orang ini adalah pegawai sipir penjara yang dulu termasuk orang-orang yang kejam melakukan penyiksaan di dalam kamp konsentrasi. Apakah mudah untuk melepaskan pengampunan seperti itu? Dalam diri Corinthian bergejolak. Dia teringat akan ayahnya, dia teringat akan saudaranya, dia teringat akan begitu banyak orang, jutaan orang yang mati di dalam kamp konsentrasi. Kini orang ini datang meminta pengampunan kepada saya. Corinthian berdoa mohon tuntunan daripada Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, ampuni dia. Maka Corinthian berkata, pada hari ini aku telah mengampuni engkau dan berkat Tuhan turun ke atas kamu. Mereka berangkulan pada waktu itu. Sulit tidak melepaskan pengampunan? Sulit. Tapi mengapa Corinthian bisa melakukan itu? Karena matanya tertuju kepada Kristus, bukan kepada masalah yang pernah terjadi dalam dirinya. Saya mau katakan kepada kita, engkau mungkin mengalami hal yang sama. Engkau orang tua, anakmu jolim kepadamu. Engkau istri, mungkin suamimu jolim kepadamu. Engkau mertua, mungkin menantumu jolim kepadamu. Lepaskanlah pengampunan. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Itu adalah bukti bahwa kamu beribadah di tempat ini. Itu adalah bukti bahwa kamu anak-anak Tuhan. Jangan pernah cari gara-gara. Jangan ketika kendaraanmu disenggol oleh kendaraan orang lain, kemudian kamu menuntut ganti rugi. Kerusakannya hanya 100.000 tapi kamu minta 5 juta. Jangan melakukan seperti itu. Baru-baru ini sopir saya mundur kendaraannya, ketika mundur menyenggol kendaraan orang lain. Supir saya berdebat dengan dia, saya katakan sudah. Karena saya lihat dia keras, hanya tergesek sedikit. Saya katakan kepada dia, saya pimpinan dari anak ini. Mau apa? Saya bilang, oh iya Pak, kendaraan saya rusak. Terus apa? Saya bilang, minta ganti rugi. Oke, kau minta rugi berapa? Sekian Pak, udah ini langsung saya kasih. Kau pulang dengan damai, saya bilang. Walaupun saya tahu ganti rugi itu tidak seperti itu. Saya bukan karena takut sama dia, tidak. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita harus belajar untuk melepaskan pengampunan. Bagaimana Anda bisa melepaskan pengampunan? Suamimu kau tidak bisa ampuni. Harus berperkara di depan pengadilan, di depan saya. Istrimu kamu tidak bisa ampuni. Mertuamu kamu tidak bisa ampuni. Saudaramu tidak bisa kau ampuni. Saudara seimanmu pun tidak kamu bisa ampuni. Bagaimana kita bisa di hadapan Tuhan sementara kita mengikut Yesus? Sementara engkau berkata, aku merindukan kehadiranmu. Tapi kita tidak berjalan seturut dengan jalannya dia. Kita menyimpang Bapak Ibu. Tapi saya akan percaya, jemaat Tuhan yang ada City of Christ, Kota Jayapura, saudara juga yang mendengarkan khotbah ini dari channel YouTube GB City of Christ maupun dari fanpage Facebook City of Christ, Anda adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan yang siap melepaskan pengampunan. Sekali lagi pandang Kristus, maka Anda akan tenang. Kemudian yang keempat, mengendalikan perasaan. Di dalam pasal 42 ayat 6, 6b, 12b, 43, 5b, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, Allah penolongku dan Allahku. Jadi pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan kepada manusia bisa mengecewakan. Pengharapan kepada wali kota kah, kepada kapolres kah, ketua pengadilan kah, kepada pejabat apakah bisa mengecewakan. Pengharapan kepada calon DPRD apalagi lebih bisa mengecewakan lagi. Ini kan sudah musim tahun politik. Pengharapan kepada calon presiden bisa mengecewakan. Tapi berharaplah kepada Allah. Sebab dia penolong kita. Jalan keluar kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kita harus mohon keadilan Allah, keadilan Tuhan. 43 ayat 1. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Jadi kita mohon keadilan kepada Tuhan, bukan kepada Pak Hakim. Saya banyak melihat, minta keadilan kepada Pak Hakim, keadilan apa yang bisa diberikan? Anda tahu hukum kita ini adalah hukum buatan manusia. Hukum itu dibentuk tidak lepas dari campur tangan politik penguasa. Penguasa siapa? Pemerintah. Penguasa siapa? DPR. Suatu hukum dibentuk tidak terlepas dari kepentingan politik, maka ada yang disebut dengan politik hukum. Anda
pengen hukum itu ditegakkan, tapi itu hukum dunia. Tergantung kepada siapa yang berkuasa, partai mana yang memegang peranan. Hukum manusia bisa mengecewakan, dan hukum manusia ada celahnya. Saya sudah 22 tahun menjadi hakim, Bapak Ibu. Maka 2 orang sarjana hukum, pendapatnya bisa 3 atau 4 pendapat hukum. Saya dengan istri saya, kami sama-sama magister hukum. Dia magister hukum dari USU, kalau saya dari UMSU, beda sedikit lah. USU Sumatera Utara, UMSU Muhammadiyah Sumatera Utara, sama-sama Sumatera Utara. S1-nya dari Trisakti, kalau saya S1-nya dari Dharma Wangsa, sekolah sore. Pendapat kami tentang hukum itu selalu berbeda. Maka kalau di rumah Pak, kami membahas hukum, bisa tidak tidur 1 malaman. Dan kalau tidur pun itu bisa belakang-belakangan. Maka kami tidak pernah membahas masalah hukum di rumah. Karena dia pasti ada dalil. Dalil ini Bapak Ibu bisa dari tokoh filsafat, filsuf, bisa dari ahli hukum ini berbeda-beda. Karena hukum itu dilihat dari kepentingan mana. Anda berbicara tentang keadilan kepada wali kota, keadilan kepada pedagang kaki lima itu berbeda. Keadilan kepada wali kota bagaimana supaya kota ini tertib, bersih dan rapi. Keadilan kepada pedagang kaki lima bagaimana supaya aku bisa jualan hari ini, walaupun di kaki lima ini, walaupun sepertinya mengganggu kepentingan pengguna jalan, yang penting aku bisa hidup. Aku bisa jual 10 butir pinang, dan butir pinang ini akan bisa menghidupi saya, anak-anak saya di rumah yang tidak kelaparan. Keadilan kepada pedagang kaki lima, keadilan kepada polisi Pamong Praja itu bisa berbeda. Tetapi keadilan daripada Tuhan itu sama. Kasihilah musuhmu, kasihilah dirimu sendiri. Musuh dikasihi, itu hukum Tuhan. Hukum dunia, musuhmu penjarakan. Benar tidak? Kalau kamu tidak penjarakan musuhmu, kamu bodoh. Benar tidak? Itu dalam dunia. Jangan coba-coba penjarakan musuhmu. Sonde ada guna, kata orang Kupang. Kamu bisa menang, kamu tepuk tangan, dia masuk penjara, tapi manfaatnya sama kamu apa? Tidak ada. Sekali lagi ampunilah. Jangan pernah ada jemaat ini ketemu dengan saya di ruang sidang pengadilan. Ketemu di sini saya senang, tapi kalau ketemu datang ke ruang sidang pengadilan, saya akan cuekin, saudara. Saya lihat, wah ini pernah ini ibadah waktu saya khotbah, kok datang ke sini, saya pikir akan dikasih lebih berat hukumannya, Bapak Ibu. Saudara, mohon keadilan Tuhan, jangan mohon keadilan dari Pak Hakim. Bukan berarti apatis, tidak. Tapi sekali lagi kita harus mengutamakan keadilan daripada Tuhan. Saudara, mungkin Anda berkata, saya sudah hidup melayani Tuhan, saya sudah rajin beribadah, tetapi kehidupan saya kok bisa sulit. Karena ada lagu kita Bapak Ibu berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mainkan dulu satu pasal dulu, mainkan dulu. Ini agak menarik ini. C. Ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
bagi yang setia dan percaya. Bagi siapa? Bagi yang setia dan percaya. Jadi harus setia. Jangan kata orang Medan, panas-panas tai ayam. Itu di Medan, Jayapura tidak ada. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhanlah yang memampukan kita. Tadi saya katakan, rusa itu selain berlari cepat mencari sumber yang berair, dalam Habakuk 3 ayat 19, Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Berarti kaki rusa itu oleh Nabi Habakuk pun dia sudah tahu bahwa kaki rusa itu adalah kaki yang kuat. Kemudian saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 18 ayat 13, Daud mengatakan, Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Jadi alternatif yang kedua, ketika rusa dikejar oleh musuhnya, maka dia akan secepat kilat berlari mendaki bukit-bukit, bahkan bukit sekalipun. Mengapa bisa rusa bisa berdiri di bukit? Karena tadi saya katakan kuku kaki rusa adalah kuku yang jentik. Sementara pemangsa dia tidak sanggup untuk mendaki di bukit itu. Saya mau katakan kepada kita, hari-hari ini engkau menghadapi masalah persoalan dalam kehidupanmu. Ada bukit yang tinggi dalam kehidupanmu, anak-anak muda, orang-orang tua, keluarga-keluarga muda. Engkau menghadapi bukit persoalan. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kaki yang kuat supaya aku bisa berdiri di bukit-bukit persoalanku. Amin. Supaya aku memiliki pundak yang kuat, memiliki keperkasaan, sehingga membuat jalanmu rata, walaupun tadi berliku-liku, dan berdiri di bukit masalahmu. Orang yang hebat adalah orang yang mau berdiri di puncak bukit persoalan kehidupannya. Bukan orang yang lempar tanggung jawab, bukan orang yang lari dari masalah, tapi orang yang siap menghadapi masalah dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika masa-masa sulit menghampiri kita dan musuh-musuh datang menyerang, kemana kita akan berlari? Larilah secepat kilat untuk mencari sumber air, sungai yang berair. Air itu adalah firman Tuhan. Ketika engkau lapar dan haus, larilah untuk mendapatkan air itu. Tenggelamkanlah dirimu di dalam air itu. Air adalah firman Tuhan. Ketika engkau tenggelam dalam firman Tuhan, maka jiwamu akan dipuaskan. Bukan hanya jiwamu yang dipuaskan, tetapi engkau juga akan diselamatkan. Janji Tuhan dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang terakhir, Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, di Israel ada dua musim yang dominan, musim hujan, hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal biasanya mereka akan menanami bibit, maka ada kesempatan bibit akan berkecambah dan tumbuh. Setelah tumbuh, maka biasanya pada bulan Maret dan April, maka akan ada musim hujan akhir. Hujan akhir ini adalah untuk persiapan panen. Maka hujan turun dengan lebatnya untuk mematangkan panen itu. Saya juga seorang petani di Seborong-borong. Waktu saya ada di sana, saya melihat orang tua kami itu bercocok tanam, mulai menanam padi pada bulan Oktober, November, dan itu memang musim hujan. Karena daerah kami itu bukan ada tali air yang mengairi sawah-sawah di situ. Cenderung mengharapkan hujan dari langit untuk mengairi sawah itu.
Dan kemudian setelah padi ditanam, maka pada bulan Maret dan bulan April akan datang lagi musim hujan yang lebih lebat lagi untuk persiapan panen. Dan bulan Mei itu masa panen padi. Saudara yang kasih Tuhan, tadi dikatakan kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Ia muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Itu berbicara tentang janji Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Janji Tuhan memberkati pekerjaanmu, janji Tuhan memberkati anak-anakmu yang hari-hari ini sudah lulus SD masuk ke SMP, lulus SMP masuk ke SMA, lulus SMA masuk ke perguruan tinggi yang terbaik. Harapkanlah hujan akhir daripada Tuhan untuk memberkati kehidupanmu. Demikian firman Tuhan, kiranya firman ini boleh memberkati kehidupan kita semuanya.